Mereka mau menjadikan umat Islam murtad massal. Dan puncaknya kita dipaksa untuk menjadi seperti Uighur. Diarahkan pada ateis. Anti Tuhan. Bagaimana nasib umat Islam di Uighur, di Xinjiang. Dilarang untuk melaksanakan syariat Islam. Dilarang sholat, dilarang puasa. Dipaksa minum khamr, dipaksa makan babi. Ini yang terjadi di kawasan Xinjiang, Cina. Tempat ibadah dimonitoring. Nah sekarang Indonesia mulai ikut-ikutan. Karena Indonesia berubah kiblat ke Cina. Sehingga akhirnya BNPT sudah bikin geger nasional. Jadi nanti ke depan semua tempat-tempat ibadah, masjid-masjid di seluruh Indonesia itu dimonitoring. Dipelototi oleh pemerintah. Mencoba mencontoh Cina. Inilah yang akan ke depan. Makanya banyak tokoh-tokoh ulama di Indonesia kalau 2024 umat Islam gagal. Sudah. Apa yang terjadi di Andalusia bisa terjadi di Indonesia. Ada sebuah foto di medsos. Ketika kenapa Indonesia ini dijajah sampai 350 tahun oleh penjajah Belanda. Itu ada sebuah foto yang jadi viral di medsos. Jadi londo bulenya itu 2 orang, itu di depan bawa senjata. Sing londo ireng itu ratusan di belakang. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan dari foto itu. Kenapa dulu Indonesia sampai dijajah sampai 350 tahun begitu lama? Ternyata di Indonesia itu banyak pengkhianatnya daripada penyelamatnya. Nah kira-kira sekarang sejarah berulang nggak? Berulang. Sejarah berulang. Makanya Bung Karno pernah memberikan statement. Kalau dulu kami melawan penjajah Belanda, kalian nanti akan melawan bangsamu sendiri. Benar nggak sekarang? Dengan imperialisme Cina ini sekarang pribumi dipinggirkan. Cina yang berkuasa. Inilah Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Makanya kita benar-benar sedih. Tiap hari hati kita tersayat-sayat oleh sebuah kezaliman. Bagaimana saudara-saudara kita di Rempang, Batam. Yang itu turun-menurun sejak nenek moyangnya. Sudah tahun berapa itu? 1800 sekian sudah menempati. Abad 18, 1800 sekian sudah menempati di kawasan Rempang. Tapi tidak tahunya, sekarang diusir dari tanahnya sendiri. Dengan alasan apa? Kata menteri apa yang ATR ya, ATR itu. Kalau BPN itu apa? Menteri apa itu? ATR kan? Ya masalah pertanahan itu, ya kan? Itu katanya apa? Statementnya karena masyarakat Rempang tidak punya sertifikat. Akhirnya rakyat bertanya balik, apakah Cina punya sertifikat menguasai Rempang itu? Wong ini asing. Dibalik pertanyaannya oleh rakyat Rempang. Inilah sebuah kezaliman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. One Belt, One Road. Benar-benar inilah sebuah alat penjajahan Cina. Bahkan geostrategi yang dilakukan Cina itu peaceful rise. Jadi kebangkitan Cina dengan damai adalah Cina menawarkan keuntungan bersama. Win-win solution. Bagi setiap negara yang tujuan alat yang dipakai adalah ekonomi, perdagangan, bantuan, investasi, tujuan politik. Jadi kalau dulu privatisasi itu sebagai alat penjajahan. Sekarang investasi. Inilah yang disebut dengan perang nirmiliter. Perang asimetris, non-militer. Cukup dengan modal bantuan hutang. Itu Cina sudah bisa menjajah Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Strategi yaitu diplomasi senyum dan ofensif cantik. Ini yang dilakukan oleh Cina ke Indonesia. Ini strategi ini dilakukan oleh Cina khusus di kawasan Asia Tenggara dan
Pasifik. Karena strategi jangka panjangnya selalu melibatkan ASEAN, utamanya Indonesia, bahkan Beijing, Cina, akan membangun pengaruh politik melalui ekonomi dan diplomatik. Inilah lewat gerakan soft power dan hard power. Bahkan Barat menganggap Cina telah menjadi kapital karena ekonominya berbasis pasar. Jadi makanya ada istilah one country, two system. Ini yang dikembangkan oleh Cina. Satu negara, dua sistem. Yaitu elaborasi komunisme, sosialisme, dan kapitalisme, sekularisme. Itu yang dilakukan oleh Cina. Sehingga akhirnya kita lihat cover Cina itu ekonomi sosialis berubah menjadi ekonomi pasar sosialis, dan saat ini semi pasar dengan karakter Cina. Itu yang dilakukan oleh Cina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sejarah. Jangan sampai kita melupakan sejarah. Dulu Cina pernah memberikan bantuan hutang ke Indonesia tahun 1955. 1960. Puncaknya terjadilah peristiwa G30S PKI tahun 65. Sekarang Cina lebih besar bantuannya ke Indonesia. Segini saja sudah bisa terjadi pemberontakan G30S PKI. Nah ini sejak 2014 sampai sekarang bantuan Cina begitu besar. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, apalagi proyek 3 provinsi untuk Tiongkok, Cina, mulai dari Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, itu nilai investasinya kurang lebih 2.700, kalau 201,6 miliar US dollar. Itu kalau dirupiahkan 2.700 triliun rupiah. Belum lagi IKN. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Apa agenda mereka? Ini yang harus diantisipasi oleh kaum muslimin. Mereka mau menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Karena Indonesia kalau sudah menjadi sebuah negara sekuler, itu entry point bangkitnya komunis di Indonesia. Nah sekarang sudah mulai terasa. Bahkan Profesor Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik dan Militer Universitas Indonesia, sudah memberikan statement. Sekarang kader-kader komunis yang sudah banyak menjadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, dan beberapa pejabat tinggi negara yang lain, bahkan hampir 200 lebih kader-kader komunis berada di DPR RI, menguasai parlemen. Begitu juga di DPD, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Itu sekarang sudah melakukan balas dendam kepada umat Islam dan ulamanya dengan menggunakan kekuasaan. Sudah terjadi. Kalau yang memberi informasi itu Profesor Salim Said, beliau punya data, tidak hanya sekedar statement. Beliau guru besar ilmu politik dan militer, dosen Angkatan Darat. Yang kedua, mereka mau menjadikan umat Islam murtad massal. Dan puncaknya kita dipaksa untuk menjadi seperti Uighur, diarahkan pada ateis, anti Tuhan. Bagaimana nasib umat Islam di Uighur, di Xinjiang, dilarang untuk melaksanakan syariat Islam, dilarang sholat, dilarang puasa, dipaksa minum khamr, dipaksa makan babi. Ini yang terjadi di kawasan Xinjiang, Cina, yang mayoritas penduduknya Muslim. Tragis sekali. Bahkan tiap hari umat Islam Uighur itu benar-benar diawasi, satu orang per orang itu diawasi ketat sekali. Bagaimana pergerakannya? Tempat ibadah dimonitoring. Nah sekarang Indonesia mulai ikut-ikutan. Karena Indonesia berubah kiblat ke Cina. Sehingga akhirnya BNPT sudah bikin geger nasional. Jadi nanti ke depan semua tempat-tempat ibadah, masjid-masjid di seluruh Indonesia itu dimonitoring. Dipelototi oleh pemerintah. Mencoba mencontoh Cina. Inilah yang akan ke depan
Makanya banyak tokoh-tokoh ulama di Indonesia kalau 2024 umat Islam gagal. Sudah. Apa yang terjadi di Andalusia bisa terjadi di Indonesia. Ini serius sekali. Kemudian yang ketiga, setelah mereka menguasai ekonomi baru, mereka akan menguasai sistem politik dan kekuasaan di Indonesia. Ini sudah. Yang keempat, mereka mau menyingkirkan pribumi dari NKRI. Sudah. Oleh karena itu Ustadz Abdul Somad, beliau sampai berkaca-kaca minta kepada kaum muslimin di Jawa, Makassar, Bugis, Minang, Melayu, bikin posko-posko untuk antisipasi menghadapi. Ini tadi gerakan yang ingin menyingkirkan pribumi dari NKRI. Belum selesai Rempang, muncul lagi Manado, muncul lagi NTB, muncul lagi, terus bermunculan. Karena semuanya untuk jadi tadi Cina. Mereka yang kelima, mereka ingin melemahkan TNI. Diawali dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. TNI sudah tidak boleh lagi masuk ke wilayah Sospol. TNI dikunci. Sehingga ketika kemarin Pangdam Siliwangi, yaitu Jenderal Kunto, putranya mantan wakil presiden, yaitu Pak Jenderal Tri Sutrisno, mencoba untuk memberikan statement. Kira-kira Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 masih berlaku apa enggak? Beliau memberikan statement. Kalau 2024 terjadi kecurangan pemilu, TNI akan turun gunung. Langsung tidak lama dicopot beliau. Benar? Dicopot. TNI benar-benar dikelemahkan, dikunci dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Yang keenam, mereka ingin memecah belah TNI. Makanya kita lihat sekarang kekuatan militer Indonesia turun drastis. Yang dulunya level 3 dunia, sekarang turun drastis level 19. Sehingga sekarang persenjataan yang paling canggih bukan milik TNI, milik BRIMOB, bukan TNI. Yang mereka ingin memecah belah NKRI. Yang ketujuh, mereka ingin menjadikan Indonesia negara komunis. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ketika saya diundang ke Jakarta, ada beberapa jenderal-jenderal Purnawirawan Angkatan Darat. Saya diberi info, saat ini sekarang di Indonesia sudah terjadi 3 peperangan sekaligus. Sementara umat Islam tenang-tenang saja. Apa 3 peperangan? Yang pertama, perang asimetris. Perang nirmiliter. Tapi implikasinya Ipolisos Buthankam. Dahsyat. Perang tanpa militer. Cukup dengan investasi. Pemberian pinjaman hutang ke Indonesia. Ini implikasinya Ipolisos Buthankam. Nyata sampai sekarang. Yang kedua, proxy war. Perang boneka. Artinya Cina untuk menguasai sumber daya alam Indonesia cukup dengan pengkhianat-pengkhianat bangsa. Sehingga mungkin Bapak sampai terdengar sebuah berita. Ada penyelundupan 5,7 juta ton biji nikel. Tidak ada yang tahu sama sekali ke Cina. Ditanya bagaimana aparat bea cukai, tidak tahu. Aparat kepolisian tidak tahu. Berarti di Indonesia itu sudah banyak bergentayangan jen-jen efrit. Yang akhirnya banyak rakyat Indonesia yang tidak tahu. Tidur semuanya. Jen efrit itu kan model pada masa Nabi Sulaiman. Ketika menghadapi Ratu Belkis. Ya kan? Ratu Belkis itu kan sombong. Ya kan? Sombong punya kerajaan megah. Tapi akhirnya sama Nabiullah Sulaiman disombongi. Jadi orang sombong disombongi. Sedekah itu ya. Jadi ya, akhirnya coba sekejap kedipan mata. Allahu Akbar. Nabiullah Sulaiman alaihissalam mengerahkan jin ifrit untuk membuat istana yang lebih canggih dan yang lebih mewah daripada istananya Ratu Belkis. Sehingga sampai akhirnya Ratu Belkis menyingkapkan betisnya sampai betisnya kelihatan. Karena dianggap itu air, tidak tahunya itu dia berjalan di atas kaca.
Jadi apa kalau bahasa sekarang deso gitu ya kan, ya kan? Sampai diangkat, sampai betisnya disingkap. Nah ini. Jadi seperti itu. Ya Allah. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Ini yang tadi saya sampaikan hari Rabu 27 Mei 2015. Wakil Perdana Menteri Cina Li Yuandong setelah bertemu dengan Presiden, kemudian dia menuju kepada di Auditorium FISIP Universitas Indonesia menyampaikan konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun. Di samping agama dipinggirkan, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Bagaimana posisi Cina di Indonesia sekarang? Yang pertama, Cina mengirim buruh legal dan ilegal. Jadi yang dikirim ke Indonesia itu yang pernah mengikuti wajib militer. Dia datang berbondong-bondong menyusup di setiap kepulauan besar atau kecil di Indonesia. Bahkan pemerintah menyiapkan 19 bandara, udara, dan laut. Ahlan wa sahlan bi khudurikum. Saat umat Islam di Indonesia disebari COVID-19. Umat Islam tidak boleh keluar. Sampai ibadah tidak boleh ke masjid. Tidak boleh ke masjid. Ibadah cukup di rumah saja. Tidak tahunya di tengah-tengah penyebaran COVID-19 itu, tidak tahunya rakyat Cina daratan masuk ke Indonesia. Jadi kita benar-benar dikadali seperti itu. Mereka membangun pabrik yang di dalamnya mayoritas TKA Cina. Tenaga kerja asing Cina. Bahkan disinyalir pengawasnya perwira tinggi tentara merah. Contoh di perusahaan Morowali. Tambang nikel terbesar tingkat dunia. Itu Letnan Jenderal Sarwan Hamid, Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwan Hamid, mantan Kasatpol ABRI, bersama satu mantan Pangdam, itu beliau memasukkan intelnya dan terdeteksi ternyata itu jumlah yang ada kurang lebih 80.000. Tapi yang disampaikan pada pemerintah cuma sekian ratus orang. Makanya ketika sidak, jadi ketika aparat imigrasi mencoba untuk melakukan sidak, itu sudah kong kali kong. Jadi begitu aparat imigrasi mau mensidak di perusahaan nikel Morowali itu mereka sudah dimasukkan bunker. Jadi yang muncul ini cuma ratusan yang terdaftar. Tapi ternyata yang ada di sana 80.000 semua itu tentara merah. Bukan buruh. Bahkan ada satu kontainer yang isinya senjata. Itu yang diungkap oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwan Hamid, mantan Kasatpol ABRI. Kemudian mereka membangun kantor polisi Indonesia. Jadi kantor polisi Indonesia Cina yang sempat itu geger kan, sempat itu geger dari beberapa pengamat politik di Indonesia. Tapi itu berlalu begitu saja. Makanya Bapak Ibu lihat sendiri kan, ada polisi yang bisa berbahasa Cina, ya kan? Cina melakukan pengeboran di lokasi lapangan Halim Perdana Kusuma yang dulu sempat geger, padahal itu kan itu pangkalan strategis milik Angkatan Udara. Ternyata Cina bisa melakukan pengeboran di lokasi yang itu masalah vital, lokasi vital negara. Di lapangan Bandara Halim Perdana Kusuma. Begitu juga makin maraknya impor narkoba dari Cina. Berapa untuk merusak generasi Indonesia? Cina dropping 600 ton narkoba.